Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu, pasti mengalir air mataku karena pancaran ketenanganmu. Ya Rasulullah, ya Habibullah, tak pernah ku tatap wajahmu. Ya Rasulullah, ya Habibullah, kami rindu padamu. Ya Rasulullah, ya Habibullah, terimalah kami sebagai umatmu. Ya Rasulullah, ya Habibullah, kurniakanlah Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Alangkah semuanya yang gerak. Andai dapat ku tatap pasti mengalir air mataku karena pancaran ketenanganmu. Ya Rasulullah, ya Habibullah, tak pernah ku tatap wajahmu. Ya Rasulullah, ya Habibullah, kami rindu padamu. Ya Habibullah, kami sebagai umatmu. Ya Rasulullah, ya Habibullah, kurniakanlah syafaatmu. Allah
والسلام على شفيع الأنام والآل
Let
ومتاعنا لنا
sesuai adat yang ada disusuri wanita 6 tahun usianya wabah ibu tercinta. Inilah kisah Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah Rasul yang penuh suka duka. Oh penuh suka duka. Oh penuh suka duka. 8 tahun usia bagaimana meninggalkannya. Abu Talib pun menjaga paman paling membela. Saat kecil mengembala dagang saat remaja. Umur 25 kabar istri Khadijah. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Oh penuh suka duka. Oh penuh suka duka. Di umur ke-30 mempersatukan bangsa. Saat meletakkan batu ajal asal kuliah. Genap 40 tahun mendapatkan risalah. Dia pun menjadi Rasul akhir pada anbiya. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Oh penuh suka duka. Oh penuh suka duka. Pulang pada
salawat wae. Semuanya yang mau berjalan mana berapa salawatan, baca salawat atau zikir ya. Alhamdulillah waktu dan tempat kami persilakan untuk menjadikan bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala malam hari ini bersama-sama kita berkumpul. Di mana kita berkumpul? Ada yang mengatakan kita berkumpul di Unisula, ada yang mengatakan kita berkumpul di Semarang, ada yang mengatakan kita berkumpul di Jawa Tengah. Semuanya benar, tapi yang paling tepat kita berkumpul di Taman Surga. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda di dalam hadis, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Apabila kalian melalui taman surga, singgahlah, nikmatilah taman surga tersebut. Sahabat bertanya, apa taman surga itu ya Rasulullah? Nabi menjawab, hilaguz zikir, perkumpulan zikir itulah taman surga. Kita berkumpul dalam zikir atas dasar hadis ini. Ulama mengatakan, seandainya seseorang di dalam majelis ini kemudian dia menyatakan, di mana kamu? Ditanya, di mana kamu? Dibilang, saya di dalam surga. Wallahi, demi Allah saya di dalam surga. Betul, dia tidak perlu membayar kafarah, sebab sesuai hadis Nabi, ini adalah taman surga. Seseorang apabila dia sudah dekat dengan taman surga, apabila ada di taman surga, berarti surga tidak jauh darinya. Dan barang siapa yang terbiasa dengan surga, dengan taman surga, dengan serambi surga, insya Allah besok di hari kiamat masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala. Sesungguhnya majelis yang semacam ini adalah sebuah majelis di mana kita berzikir, kita bersalawat, kita mendengarkan bacaan Al-Quran, kita bersama-sama berzikir kepada Allah, kita bersama-sama bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita mendengarkan nasihat, saling memberikan nasihat satu sama lain, berwasiat, berpesan satu sama lain. Dan ini semuanya sesuai ajaran Allah, sesuai ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan majelis yang semacam ini diungkapkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis, la anaqula subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ahab ilayya mimma tala'at alaihi syams. Sungguh aku mengucapkan kalimat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kalimat yang singkat ini lebih aku sukai dari segala sesuatu di muka bumi yang disinari oleh cahaya matahari. Lebih disukai oleh Rasulullah daripada dunia seisinya. Mengapa? Sebab yang didapat seseorang dari kalimat yang ringkas ini, yang hanya beberapa detik ini, dengan kalimat yang singkat ini, dia mendapatkan dari Allah lebih banyak dari dunia seisinya, lebih mahal dari dunia seisinya. Dalam satu kalimat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Di dalam majlis ini
Berapa banyak kita berzikir kepada Allah, kita bertasbih, kita bertahmid, kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam majlis ini, memanggil nama Allah. Kita memanggil ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Kita mendoakan kaum muslimin, dan ini merupakan bentuk kepedulian kita terhadap umat Islam dengan mendoakan umat Islam. Farij 'alal muslimin, berikan solusi, pertolongan, bantuan kepada kaum muslimin. Di dalam riwayat disebutkan, barang siapa yang mengucap ya Arhamar Rahimin sebanyak 3 kali, maka datang malaikat kepada orang tersebut dan berkata, ya hadza, wahai orang ini yang mengucap ya Arhamar Rahimin, mintalah, sebab saat ini Arhamar Rahimin menyambut permintaanmu. Apa yang kau minta siap disambut oleh Allah Subhanahu wa taala. Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Farij 'alal muslimin, berikan pertolonganmu kepada kaum muslimin birahmatika ya Arhamar Rahimin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan, qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum. Sesungguhnya Allah tidak akan peduli terhadap kalian andai bukan karena doa kalian. Artinya, kalau kita mau diperhatikan Allah, kalau kita mau dipedulikan Allah, kalau kita mau dianggap oleh Allah, maka banyak-banyaklah berdoa kepada Allah Ta'ala. Kalau bukan karena doa kita, Allah tidak akan mempedulikan kita. Tetapi karena doa kita, kita memanggil kepada Allah, Allah peduli kepada kita, Allah cinta kepada kita, Allah menjaga kita, Allah menolong kita, Allah membantu kita dengan berkat doa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan bahwasanya waktu untuk doa banyak, kapanpun silahkan. Ud'uni astajib lakum, doalah kepadaku, panggil aku menjawab kalian, kata Allah. Aku ladeni kalian, aku siap menyambut kalian, doalah kepada Allah. Tetapi ada saat-saat tertentu di mana Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan anugerahnya seluas-luasnya, membuka pintu doa sebesar-besarnya. Kapan waktu tersebut? Disebutkan bahwasanya setiap malam ketika tiba sepertiga malam yang terakhir, ketika masuk sepertiga malam yang terakhir, waktunya tahajud, maka di situ Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan rahmatnya, perhatiannya ke langit dunia ini, dan Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil, ala hal min mustaghfir fa'aghfir lah. Apakah ada yang memohon ampunan, aku ampuni, kata Allah. Allah yang menawarkan. Ala hal min ta'ib fa'atuba alaih. Apakah ada yang mau bertaubat, aku limpahkan taubatku padanya. Ala min talibi hajatin fa'aqdi hajadah. Apakah ada yang punya hajat, aku tunaikan hajatnya dia. Ini setiap malam, di penghujung malam menjelang subuh, di waktu sahur. Tapi khusus malam ini, malam apa ini? Ini malam Jumat. Allah Ta'ala khusus malam Jumat dan setiap malam di bulan Ramadan. Panggilan ini dikumandangkan mulai maghrib. Allah Ta'ala menawarkan, ada yang minta ampunan, aku ampuni. Ada yang mau bertaubat, aku limpahkan taubatku. Ada yang punya hajat, aku berikan hajat orang tersebut, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tawaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara sekalian, di dalam hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyatakan, laula syuyukh rukka' wal bahaim rudda' wal atfal rudda' la subba alaikum minal azab muja'. Sesungguhnya andai bukan jasa
para orang-orang tua yang ahli ibadat, yang gemar tahajud di tengah malam. Andai bukan jasa-jasa orang yang gemar tahajud di tengah malam, andai bukan rahmat dan kasih sayang Allah terhadap bayi-bayi yang belum berbuat dosa, andai bukan karena kasih sayang dan rahmat Allah terhadap hewan, binatang, makhluk hidup lainnya yang tidak bermaksiat, maka niscaya kalau bukan dikarenakan tiga hal tersebut, niscaya Allah tidak akan peduli di dalam menuangkan azab. Bakal dituang oleh Allah Ta'ala azab karena dosa kejahatan yang dilakukan oleh umat manusia. Yang punya andil di dalam menolak bala musibah, mereka yang ada di atas sejadah mereka, mereka yang ibadat, mereka yang duduk berzikir di sini, mereka yang berzikir, berdoa, bersolawat, berzikir kepada Allah Ta'ala. Andil mereka adalah andil yang terbesar di dalam membawa ketentraman, keamanan, kenyamanan, kedamaian bagi umat manusia. Bahkan disebutkan bahwasanya pengaruh zikir lebih ampuh, lebih hebat daripada usaha apapun juga di dalam membangun perubahan di sebuah masyarakat, membina perubahan di sebuah komunitas, membawa perubahan di dalam sebuah negeri. Pengaruh yang paling kuat untuk perubahan perbaikan tersebut, wala dzikrullahi akbar, zikir kepada Allah pengaruhnya adalah yang terbesar. Dan kita ketika dilanda musibah, siapa di sini yang tidak ada problem? Semua punya problem. Punya problem ekonomi, punya problem dalam bidang politik. Kita punya masalah politik yang pelik, punya problem ekonomi yang rumit, punya problem keamanan, punya problem sosial, punya problem kesehatan, punya banyak problem, punya problem pendidikan, banyak problem, tantangan semuanya. Memang dunia husyat syughlan wa bu'san wa humum wa hanaan wa humum, kata Imam Al-Haddad. Dunia ini disumpal, dipenuhi sesak dengan stres, dengan beban pikiran, dengan bala, dengan musibah, dengan kesulitan. Itu dunia isinya. Dengan penyakit. Kalau di akhirat, orang begitu meninggal dunia nggak perlu ke dokter lagi. Orang begitu meninggal dunia nggak perlu tebus resep lagi. Nggak ada, orang mati nggak perlu tebus resep, nggak perlu ke dokter lagi. Allah sudah selesai. Penyakitnya dia sudah selesai. Orang apabila meninggal dunia. Tapi dunia tempatnya bala, tempatnya musibah, tempatnya penyakit. Dan Allah Subhanahu Wa Taala bagaimana membekali kita? Kita kalau ditimpa kesulitan, kemana kita cari pertolongan? Apakah kita mencari pertolongan lari menghadap ke PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa, kita menghadap mereka minta tolong? Bukan ke situ. Ataukah kita menghadap pergi ke kantor DPR minta tolong? Bukan di situ pertolongan. Atau kita lari minta tolong ke kantor presiden kah, ke istana sultan kah, kemana kah? Silahkan. Tapi yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala, kita mau minta tolong, kemana kita minta tolong? Wasta'inu bis-sabri was-salah. Cari pertolongan. Di mana pertolongan? Di dalam tambang emas? Bukan. Di dalam gedung-gedung istana pemerintahan? Bukan. Dengan menduduki kursi kekuasaan? Bukan. Ista'inu bis-sabri was-salah. Cari pertolongan di dalam kesabaran. Di dalam sholat, pertolongan ada di dalam sholat, dalam ibadat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Di situ letaknya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah taala tegaskan, wa innaha, salat itu lakabiratun, pengaruhnya teramat besar. Sangat besar pengaruh daripada salat tersebut. Dan Allah menyatakan, wala dzikrullahi akbar, zikir kepada Allah itu adalah yang terbesar. Dan salat adalah zikir. Aqimus salata lidzikri, dirikan salat untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian, sesungguhnya zikir ini punya pengaruh yang amat besar. Berkata salah seorang ulama, ketika seseorang dia duduk berkumpul dalam majelis zikir atau majelis salawatan macam ini, maka Allah Ta'ala ciptakan dari majelis mereka, kata Imam Ahmad bin Hasan al-Attas, Allah Ta'ala ciptakan dari majelis tersebut semacam awan yang tak nampak, di mana awan tersebut terciptakan dari majelis yang semacam ini, awan rahmat. Kemudian begitu selesai majelis itu, awan dibawa ke sebuah pemukiman negeri yang penghuninya tidak pernah berbuat kebaikan. Lantas awan tersebut diperintahkan untuk menurunkan, mencair, menghujani orang-orang yang ada di kampung itu. Maka satu kampung berubah semuanya, kulluhum minas su'ada, berubah semuanya menjadi orang-orang yang beruntung. Dengan apa mereka menjadi orang-orang yang beruntung? Dengan majelis yang semacam ini berubah jadi keberuntungan mereka. Majelis yang semacam ini disebutkan majelis ibadat, majelis zikir, majelis salawat, majelis doa kepada Allah Subhanahu wa taala, majelis ilmu. Ini majelis yang agung, majelis yang mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pun menyebutkan tentang kehadiran kita di majelis macam begini. Nabi bilang dalam hadis, حضور مجلس علم خير من صلاة 1000 ركعة ومن عيادة 1000 مريض ومن حضور 1000 jenazah. Kita kalau mau compare, mau membandingkan majelis ini dengan dunia nggak ada apa-apanya. Mau bandingkan majelis ini dengan dunia seisinya, itu perbandingan yang keliru. Tetapi mau compare, mau membandingkan majelis ini dengan amalan akhirat yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan, engkau hadir di satu majelis ilmu, pahalanya kata Nabi lebih baik daripada salat sunnah 1000 rakaat, digabungkan dengan pahala menjenguk 1000 orang sakit, digabungkan dengan pahala merawat atau menghadiri 1000 jenazah. 1000 jenazah, 1000 orang sakit, 1000 rakaat, gabungkan pahala itu semua. Pahala satu majelis ini lebih baik daripada pahala itu semua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi kita hadir di majelis ini dengan hati kita, dengan jiwa kita, dengan pikiran kita, dan niat baik ingin mengamalkan apa yang kita dengar, menambah kecintaan kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minimal yang didapat dari majelis yang semacam ini adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan bahwasanya Allah taala nyatakan dalam Sahih Bukhari, disebutkan bahwasanya dari majelis ini Allah taala nyatakan, ushidukum ya malaikati anni qad ghafartu lahum. Aku persaksikan kalian wahai para malaikat-malaikatku bahwasanya aku telah mengampuni mereka, orang-orang yang hadir di dalam kumpulan majelis zikir diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian, kita hadir di majelis ini bukan kita pulang bawa 1 miliar, tidak. Bukan kita pulang langsung, kita pulang dapat pesawat terbang, dapat mobil 10, tidak. Tapi yang kita dapatkan lebih besar daripada itu semua. Nabi Sulaiman
Allah Ta'ala memberikan kepada Nabi Sulaiman kerajaan yang tidak diberikan kepada manusia manapun di dunia ini, di alam semesta ini. Sehingga dalam doanya Nabi Sulaiman, Rabbi habli, ya Allah, berikan kepadaku mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Berikan kepadaku kerajaan yang mana kerajaan ini hanya untukku, tidak kau berikan kepada siapapun selain Nabi Sulaiman. Dan diberikan oleh Allah Ta'ala hingga beliau menguasai dunia, menjadi penguasa raja, memimpin rakyatnya itu manusia, hewan, binatang, burung-burung, kaum jin, sampai-sampai angin pun menjadi rakyat dan patuh kepada beliau, di bawah kendali beliau, Nabi Sulaiman. Dengan kerajaannya, dengan rakyatnya, suatu kali Nabi Sulaiman dia bawa pasukannya semuanya, dari manusia, binatang, burung, kaum jin, di atas permadani besar diterbangkan oleh angin yang mengikuti kemauan Nabi Sulaiman kemanapun pergi. Dibawa itu semua makhluk hidup, diterbangkan di angkasa. Tatkala diterbangkan, itu ada petani di ladangnya, di kebunnya, lagi bertani. Tahu-tahu melihat ke atas, dipikirnya awan gelap, nggak taunya pasukannya Nabi Sulaiman. Petani itu berkata, Subhanallah, laqad utiya ibnu Dawud mulkan azima. Maha suci Allah yang telah memberikan Sulaiman bin Dawud kerajaan yang besar. Maka angin menyampaikan ucapan orang ini ke telinganya Nabi Sulaiman. Maka Nabi Sulaiman pun balik haluan dengan pasukannya itu turun di ladangnya petani tersebut, dan Nabi Sulaiman memanggil orang itu, kemari kamu, apa barusan kamu bilang? Enggak ada, saya nggak bilang apa-apa. Dia bilang, kamu tadi bicara sesuatu, apa yang kamu ucapkan? Saya tadi hanya berucap Subhanallah, sungguh Allah telah memberikan kepada Sulaiman bin Dawud kerajaan yang besar. Nabi Sulaiman senyum dan berkata, ketahuilah, ucapanmu Subhanallah lebih besar daripada kerajaan yang Allah Ta'ala berikan kepada Sulaiman bin Dawud. Ucapanmu Subhanallah lebih besar daripada kerajaan yang Allah Ta'ala berikan kepada Sulaiman bin Dawud. Masya Allah. Yang kita punya sekarang, yang kita dapat dari majelis ini 1000 kali lebih hebat, lebih besar daripada kerajaan yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Sulaiman bin Dawud. Cuma kita nggak ngerti. Kita baru merasa hebat kalau saya udah duduk di kursi, wah baru ampuh di majelis. Kalau saya udah punya duit banyak, wah itu majelis ampuh, berarti hebat. Kalau saya udah dapat uang, dapat kedudukan, punya rumah, punya kemewahan, kita ngertinya itu. Tapi padahal yang kita dapat ini lebih mewah, lebih mahal, lebih berharga daripada kerajaan yang dimiliki oleh Sulaiman bin Dawud. Masya Allah. Saudara-saudara sekalian, Nabi Sulaiman dengan kekayaannya, dengan kerajaannya, dengan kekuasaannya, mana mahkotanya Nabi Sulaiman? Mana dia mahkotanya? Mana berliannya? Mana emasnya? Mana kursinya? Mana singgasananya? Mana istananya? Mana dia? Mana batu potongan dari istananya Nabi Sulaiman? Mana dia? Mana batu potongan dari kursinya Nabi Sulaiman? Yang kita punya lebih hebat daripada kerajaannya Nabi Sulaiman. Dzalika min fadlillah alaina wa 'alan nas walakin aktsarun nas la ya'lamun walakin aktsarun nas la yashkurun. Inilah anugerah Allah kepada kita dan kepada banyak manusia, tapi kebanyakan manusia tidak mengerti, tidak paham. Nanti kalau dia udah mati masuk kubur baru dia paham kemuliaan majelis macam begini. Baru dia menyesal, kenapa saya nggak hadir lebih banyak lagi, kenapa saya nggak hadir lebih sering lagi, kenapa saya tidak amalkan yang saya dapatkan di majelis ini. Saudara-saudara sekalian, sesungguhnya majelis yang semacam ini, kehadiran kita dalam zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam doa, dalam ibadat,
Ini merupakan hal yang sangat penting, di mana apa yang kita dapat di surga, nah ini dari ini semuanya. Kalau majelis ini lebih hebat daripada kerajaannya Nabi Sulaiman yang seisi dunia, apalagi cuma jabatan presiden kecil, apalagi cuma jabatan gubernur kecil, nggak ada apa-apanya, apalagi cuma jabatan wali kota kecil, nggak ada apa-apanya. Yang kita dapat di majelis ini jauh lebih agung. Terus kamu mau bandingkan ini dengan jabatan kota, dengan jabatan provinsi, dengan jabatan negara, nggak ada apa-apanya, kecil. Yang kita dapatkan ini lebih penting, lebih agung, lebih genting, lebih harus kita utamakan untuk kita cari, untuk kita kejar. Adapun dunia, innallaha yu'ti dunya liman yurid wa man la yurid wa la yu'ti al-akhirata illa liman yurid. Allah memberikan dunia kepada yang menginginkannya ataupun yang tidak menginginkannya, tapi akhirat hanya Allah Ta'ala berikan kepada para pencarinya. Yang mengejar akhirat, dia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara sekalian, ketahuilah bahwasanya akhirat yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, majelis macam begini baru kita tahu harganya. Kapan? Kalau kita sudah ditenggorokan, qala rabbirji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu. Ya Allah, pulangkan saya ke dunia, saya mau mengamalkan soleh, ada yang ketinggalan. Laula akhartani ila ajalin qarib, andai engkau tunda ajalku, fa asaddaqa wa akun minas salihin, saya mau sedekah, saya mau jadi orang soleh. Bukan bilang saya mau jadi presiden, bukan bilang saya mau jadi gubernur, bukan bilang saya mau jadi wali kota, bukan bilang saya mau jadi calon legislatif, mau jadi anggota dewan, bukan bilang saya mau jadi orang kaya, bukan bilang saya mau punya perusahaan. La laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa, saya mau sedekah bukan mau nyalon. Saya mau sedekah bukan mau ngumpulin uang. Saya mau sedekah mau jadi orang soleh, bukan mau jadi yang lain. Begitu. Kalau kita mau tahu kadar dunia, tanyakan kadar dunia kepada orang yang lagi sekarat. Orang kalau udah sekarat udah nggak penting lagi mobilnya apa, udah nggak penting lagi handphonenya apa, udah nggak penting lagi rumahnya bagaimana, udah nggak penting lagi rekeningnya isinya berapa, udah nggak penting lagi saat dia sudah di dalam kuburan dia. Mau tahu apa yang prioritas dalam kehidupan kita duniawi ini? Bayangkan kalau kita dalam saat-saat kematian, nah itu yang kita pikirkan, mana yang prioritas, nah itu yang harus kita pentingkan dari sekarang di dunia ini. Yang manfaatnya majelis yang macam begini, ulama mengatakan seandainya orang yang udah meninggal dunia, mereka bisa balik ke dunia, kira-kira apa yang mereka lakukan? Apa mereka bakal cari dunia? Gak mungkin. Mereka bakal mencari akhirat. Amalan akhirat banyak. Kira-kira mereka akan melakukan jenis amalan akhirat yang mana kalau bisa kembali ke dunia 1 menit atau 2 menit atau 1 jam? Mereka orang yang sudah wafat, yang udah meninggal dunia, tahu hakikat, udah tahu yang gaib, udah tahu maksud dan tujuan utama hidup di dunia. Kalau mereka bisa balik ke dunia, niscaya yang mereka lakukan amalan akhirat. Yang mana amalan akhirat tersebut? Amalan akhirat tersebut niscaya mereka akan hadir majelis zikir, majelis ilmu semacam ini. Kenapa? Stok faedahnya nah tadi itu lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat, lebih baik daripada menjenguk 1000 orang sakit, lebih baik daripada mengurus mengantar 1000 jenazah. Satu majelis yang macam ini. Karenanya saudara-saudara sekalian, di sini asal muasal kemerdekaan dari majelis macam ini. Kenapa? Sebab majelis yang macam begini mengajak manusia untuk merdeka dari perbudakan nafsu, dari perbudakan syaitan, dari perbudakan maksiat, untuk merdeka. Dari majelis yang semacam ini, kemenangan, kejayaan sumbernya di sini. Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mengatur di dalam panggilan sholat, dikumandangkan dalam azan, hayya ala sholat,
ayo menuju salat. Apa itu salat? Hayya 'alal falah, ayo menuju kemenangan. Kita diajak kepada kemenangan, kita diajak kepada kejayaan, kita diajak kepada kesuksesan. Di mana kesuksesan? Di tambang emas? Bukan. Di kantor pemerintahan? Bukan. Di kantor-kantor yang menghasilkan uang banyak? Bukan. Di mana kemenangan? Suruh pergi kemana? Kita disuruh cari kemenangan, kejayaan, kesuksesan di mana? Dalam sholat. Hayya 'ala sholat, mari menuju sholat. Barang siapa yang tidak berhasil, barang siapa yang tidak berhasil menemukan kemenangan, kejayaan, kesuksesan di dalam sholat, maka orang tersebut tidak berjodoh dengan kemenangan, kejayaan, dan kesuksesan. Nggak peduli jabatannya setinggi apapun, tapi dia tidak menemukan kejayaan di dalam sholat, berarti memang dia nggak punya kejayaan. Tidak menemukan kemenangan dalam sholat, dia memang tidak bernasib dengan kemenangan, tidak bernasib dengan kemuliaan, tidak bernasib dengan kesuksesan. Nabi Muhammad SAW bilang di dalam hadis, wa syaraful mar'i qiyamuhu bil lail. Kemuliaan seseorang, mana kemuliaan seseorang? Di mana? Dalam titelnya, dalam uangnya, dalam jabatannya? La. Kemuliaan seseorang, Rasulullah yang menyatakan, syaraful mar'i qiyamuhu bil lail. Kemuliaan seseorang dengan bangun malamnya. Kalau ada orang mengatakan kamu menodai kehormatan saya, kamu bangun malam enggak? Kok enggak bangun malam? Memang enggak punya kemuliaan, apalagi yang mau dinodai. Bangun malam, tahajud. Ada satu orang datang ke Imam Ahmad bin Hanbal, ya Imam Ahmad, saya mau belajar ilmu hadis. Baik, menginaplah di sini. Dia tidur, disiapkan sebelum tidur tempat air 1 ember buat dia bangun malam tahajud. Begitu azan subuh, Imam Ahmad masuk ke ruangan tempat tamu menginap itu, didapati air masih penuh. Ini orang baru bangun, udah selesai sholat subuh, dibilang kamu nggak tahajud tadi? Dibilang enggak, pas kau masuk saya baru bangun. Oh iya, sudah. Setelah selesai sholat subuh, dibilang silahkan kamu pulang, jangan belajar hadis sama saya. Dibilang kenapa saya nggak belajar hadis? Hafalan saya kuat, saya punya keahlian. Iya, tapi kamu nggak bangun malam. Orang yang nggak bangun malam nggak pantas buat belajar ilmu hadis. Dulu dikatakan oleh para ulama, mereka sampai-sampai mengatakan, la yakun talib ilm man lam yakun lahu qiyamul lail wa la yuhafiz ala salatil jamaah. Tidak pantas disebut sebagai penuntut ilmu kalau dia nggak bangun malam. Tidak pantas disebut sebagai penuntut ilmu kalau dia tidak sholat berjamaah. Sampai sedemikian rupa. Sebab kemenangan, kesuksesan di situ. Barang siapa yang nggak punya itu, dia tidak punya kesuksesan. Saudara-saudara sekalian, kita perlu kepada dokter, kita perlu kepada ahli ekonomi, kita perlu kepada orang-orang pintar yang ahli dalam bidang ekonomi, dalam bidang kedokteran, dalam bidang politik, dalam bidang sosial, dalam bidang hukum, dalam bidang-bidang tersebut. Tapi yang kita lebih perlu lagi adalah kita sangat perlu kepada dokter yang bertakwa kepada Allah. Kita sangat perlu kepada ahli politik yang takut kepada Allah. Kita perlu kepada ahli ekonomi yang takut kepada Allah. Kita perlu kepada ahli hukum yang takut kepada Allah. Oh, kita perlu pemimpin, perlu presiden, perlu gubernur, perlu wali kota yang takut kepada Allah. Tapi yang nggak takut kepada Allah Ta'ala bawa sial. Ahli ekonomi bakal menipu kita kalau nggak takut kepada Allah. Ahli hukum bakal mendolimi kita kalau tidak takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ahli kedokteran kalau nggak takut kepada Allah bakal meracuni kita. Berapa banyak mau praktek yang terjadi. Silahkan menjadi apapun, tapi ingat, kamu seorang muslim yang punya dinas kepada Allah Ta'ala, yang punya tanggung jawab kepada Allah Ta'ala, yang kelak akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan berkarya, memberikan manfaat untuk semua makhluk manusia,
dan selain manusia, memberikan manfaat kepada makhluk hidup, muslim maupun non muslim. Rasulullah bilang khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang paling manfaat bagi manusia lain. Mau manusia itu muslimkah, non muslimkah, siapapun manusianya, gak jadi masalah kita berikan manfaat. Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman tabaraka wa ta'ala irhamu man fil ardi. Orang yang penyayang disayang oleh Allah yang Maha Penyayang. Sayangi makhluk Allah yang ada di bumi, manusia yang ada di bumi, muslimkah maupun non muslim. Berikan manfaat. Yut'imuna ta'am ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Allah Ta'ala memuji orang yang berbagi makanan kepada orang miskin, kepada anak yatim, kepada asir, tawanan perang yang non muslim. Di Madinah ada tawanan perang non muslim, mereka diberikan makanan, berbagi makanan. Muslimin berbagi makanan dengan mereka, bukan sembarang makanan. Yut'imuna ta'am ala hubbihi, makanan yang paling mereka suka mereka bagi kepada non muslim, kepada anak yatim, kepada fakir miskin. Masya Allah. Ayuhan nas, kata Rasulullah dalam deklarasi hijrah, dalam deklarasi Madinah, Rasul menyatakan ayuhan nas afsyus salam, sebarkan salam, silul arham, sambung silaturahmi, at'imut ta'am, beri makan kepada semua manusia tanpa memandang apapun agama mereka, apalagi yang muslim. Shallu bil lail wan nasu niyam, bangun malam, sholat malam ketika manusia tidur. Tadkhulul jannata bisalam, niscaya kalian akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan membawa keselamatan. Karenanya saudara-saudara sekalian, ayo dari majelis ini kita hargai majelis yang semacam ini. Dimanapun majelis ini, taman surga ini dibentangkan, kita hadir, kita zikir, dan kita pulang ke rumah kita amalkan. Makmurkan waktu kita dengan sholat jamaah, dengan zikir, dengan sholawat, dengan mencari tahu apa tugas kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuntut ilmu kedokteran kah, ilmu ekonomi kah, ilmu politika, silahkan, tapi jangan lupa tanggung jawab kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-muslim aina mawdi' nafa', muslim dimanapun diletakkan, dalam posisi manapun diletakkan, dia bakal memberikan manfaat. Dimanapun diletakkan dia manfaat, dimanapun, mau di toko, mau di kantor, mau di tempat pemerintahan, silahkan manfaat. Dia bantu orang, dia tolong orang, dia mengabdi kepada Allah di dalam bidang apapun yang dia geluti, dia mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita doakan Unisula insyaallah semakin maju, semakin berkah, dan kita doakan Bapak Rektor dan segenap para pengurus yayasan dan segenap para guru-guru, para dosen, para mahasiswa, terutama mahasiswa-mahasiswa yang baru, semuanya Allah Ta'ala berikan keberkahan, dan Allah Ta'ala berikan afiat, dan Allah Ta'ala jadikan kita umat Islam yang paling manfaat untuk dunia, yang paling berkah untuk semua umat Islam. Dan kita doakan Habib Syekh insyaallah diberikan kesehatan, diberikan afiat, dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Kita minta kepada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala berikan pertolongan kepada para pemimpin kita, Allah Ta'ala berikan pertolongan kepada para tokoh masyarakat kita, Allah Ta'ala berikan keberkahan kesehatan kepada para ulama kita, dan dijadikan kita sebagai umat Islam yang terbaik, umat yang terbaik, mukmin yang terbaik, muslim yang terbaik, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Ta'ala bantu kita dalam zikir, dalam syukur, dalam beribadah kepada sebaik-baiknya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma, ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan.
Baik. Alhamdulillah apa yang disampaikan guru kita tadi, Habib Jindan mudah-mudahan meningkatkan keyakinan, keimanan, ketakwaan, dan meningkatkan wirrah, rasa ingin tambah dekat kepada Allah, dekat kepada Rasulullah, dekat kepada orang-orang yang saleh, dan dekat kepada majelis-majelis ilmu, hingga kita bisa selalu berkumpul bersama ulama al-amilin. Dan insya Allah tadi sudah mendoakan Uni Sulam, mudah-mudahan menjadi tempat yang darinya akan keluar calon-calon pemimpin-pemimpin bangsa yang tahu agama, yang kenal Tuhannya, yang berakhlak dan mengikuti Nabi Muhammad. Dari tempat ini insya Allah akan keluar manusia-manusia yang hebat, manusia-manusia yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad dan dibanggakan oleh para tokoh-tokoh masyarakat, dibanggakan oleh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari tempat ini pula nanti akan timbul putra-putri cerdas, pandai, manfaat dunia dan akhirat insya Allah. Bagi siapapun yang kuliah di tempat ini insya Allah diberi oleh Allah kemudahan dalam menuntut ilmu, mengamalkan ilmu, memahami ilmu, dan keluar kelak menjadi pemuda-pemudi yang sukses dunianya dan akhiratnya. Dan insya Allah selalu terjaga dari fitnah di dunia, fitnah di syaitan, fitnah di dajjal. Uni Sulam ini selalu terjaga dari fitnah-fitnah yang ada. Mudah-mudahan seluruh santri dan santriwatinya, seluruh insya Allah dosen-dosennya yang mengajar di tempat ini, seluruh mahasiswa dan mahasiswi yang ada di tempat ini selamat daripada akidah-akidah yang menyesatkan. Mudah-mudahan semuanya terjaga dari segala macam hal yang tidak diridhai oleh Allah. Semoga semuanya senang, selamat, nikmat, dan mudah-mudahan saya doakan juga yang belum mendapatkan jodoh, mudah-mudahan jodohnya dapat jodoh kok ganteng menangin ketok jibujang kabeh. Oke, insya Allah jangan khawatir. Sewaktu kalian menuntut ilmu jangan memikirkan jodoh. Tuntut ilmu sampai selesai, sampai tuntas. Jangan pacar-pacaran. Setelah menuntut ilmu insya Allah sing wedok ditekani wong lanang sing ganteng, sugih, pinter, sayang, dan imam rumah tangga, imam dunia dan akhirat. Sing lanang dia diparani wong wedok ora diparani. Sing lanang insya Allah entuk wong wedok sing salehah, wong wedok sing manut dunia akhirat. Amin. Bukan usah mikir. Sewaktu menuntut ilmu tidak usah memikir lainnya, pikir ilmu. Kalau menuntut ilmu mikir sing liyane kok malah dadi orang mudeng-mudeng, orang pinter-pinter. Makanya banyak mahasiswa-mahasiswi yang keluar dari universitas, dia kelihatannya selesai, tetapi sebetulnya dia belum selesai. Selesai kelihatannya mendapat dia di wisuda, ternyata adabnya, akhlaknya, ilmunya belum tuntas. Akhirnya keluar dari orang linglung. Linglung itu songo-songo, udah. Songo-songo itu 100 kurang 1. Jadi tidak ganteng, bingung mau kemana dia. Akhirnya kalau mendapatkan pekerjaan mereka akan menipu, dan penipu-penipu di dalam pekerjaan adalah mahasiswa-mahasiswa yang tidak tuntas di dalam kuliahnya. Banyak orang-orang yang masuk kuliah dia mempunyai cita-cita dan niat untuk nanti kalau saya keluar saya akan menipu sana menipu sini supaya mendapatkan harta yang banyak. Kalau saya akan jadi pejabat, saya akan menjadi pejabat yang begini dan begitu. Ini cita-cita orang ya tidak disongo-songo. Tapi di Unisula tidak ada insyaallah. Unisula ini luar biasa. Mau masuk bismillah ada tulisan basmalah di luar komplek. Unisula ini luar biasa. Setiap tahun saya lihat, tahun lalu ini tahun yang kedua Habib Jindan tadi tanya saya sudah berapa kali saya bilang kepada beliau 2 kali. Tahun lalu tidak seperti ini, ini tahun ini tambah banyak. Tahun muka insya Allah akan tambah banyak.
dan tahun buka dari Unisula ini akan keluar anak-anak yang cerdas yang akan menjadi istilahnya duta-duta bangsa di luar negeri untuk menunjukkan bahwa Indonesia juga mempunyai orang-orang yang hebat dan cerdas. Jangan dianggap orang Semarang Unisula besok kelawan orang Eropa. Buktinya tadi robot, gaya robot, mau desa gaya robot. Ternyata robotnya menang di Amerika. Loh, misi-misi kita orang Amerika diambil orang Unisula. Jadi jangan kecil hati. Bangsa kita ini kadang bangsa mental tempe. Udah. Kalau sudah lihat orang bule, orang Eropa, ya wah, ngemis kayak mengetan. Di Bali utuh bareng kalau ngomong, kalau itu kayak ingon-ingon. Jadi orang ini ganteng utuh, ya kita ganteng. Lalu kowe utuh ini ketemu ganteng orang, kafe orang, pesek, elek, ireng, cilik, kok permakinan. Wes kok, jenengan orang itu bagian mobil sampai itu bagian surga. Unisula dari tempat sini keluar di Amerika sana juara satu gaya robot. Tidak diumumkan di dunia, orang diumumkan. Kalau Unisula kok dipamer kayak ini salah satu murid kita ada yang dunia tidak menceritakan ini. Tapi kalau ada orang Unisula edan-edanan diceritakan sak dunia. Ini kebiasaan. Karena Unisula kan nganggo bismillah. Coba Unisula tidak pakai bismillah, diceritakan macam-macam. Ini media-media setan yang kadang suka begitu. Kalau umat Islam ada yang sukses, umat Islam ada yang menang, umat Islam yang baik tidak pernah disebarkan di media. Tetapi kalau ada umat Islam satu mungkin yang kurang baik, dikatakan seluruhnya umat Islam elek. Seakan-akan di dunia tidak ada umat Islam yang baik. Sampai-sampai memilih pemimpin Islam pun bingung. Seakan-akan tidak ada umat Islam yang baik, semua korupsi. Nah itu ada Unisula, mereka tidak pernah melihat Unisula. Kok ini, kok kayu selawatan. Korek-korek dosennya kabeh melu selawat. Unisula ada orang-orang yang baik. Ini contoh dari satu yang baik dari semua yang baik. Dari Unisula keluar orang-orang baik. Pilihin orang Unisula, sebab pilih orang yang jopo-jopo. Yang kamu pilih orang yang tidak kenal Al-Quran, yang kamu pilih ya kita elek kabeh. Lalu kenal Al-Quran seperti Unisula. Unisula ini ada acara kayak ini. Dan coba universitas lain. Ya tidak saya menghinakan yang lain, tapi kebanyakan, tidak semua. Sekarang sudah mulai untuk sadar universitas-universitas. Alhamdulillah kalau ini payu kan universitas ini. Nanti tanggal 5 November saya di UNER, Des Natalis di UNER bersama Habib Syekh. Dulu tidak ada. Dulu mendatangkan penyanyi dari luar. Ladies and gentlemen, I want to make song and you. Enak sebenarnya kita tadi ini dekir. La ilaha illallah. Ini langsung siaran dunia akhirat, bukan cuma dunia. Malaikat menyoteng kita, disoteng itu gitu loh. Ada kok sholawatan kabeh disoteng sama malaikat. Nanti sebagai tanda bukti, ya Allah, mereka hujan dari rumah mereka datang ke tempat ini untuk bersalawat. Tadi buktinya orang takut keluar ada itu ya kayak doro. Nah, doro yang boleh keluar yang mampu. Sallallahu Muhammad Alhamdulillah. Ya Bismillah, ayo niatan sing apik cah nom nek nyari ilmu di Unisula dimanapun diniati yang bagus. Ya Rabb, berilah kemudahan bagi saya menuntut ilmu agar saya nanti manfaat bagi diri saya, keluarga saya, dan masyarakat saya semuanya tanpa terkecuali. Manfaatnya di sini ada kedokteran juga. Lah, hati-hati dokter barang ini. Nek Unisula saya yakin apa? Dokter dilihatnya ini malah boleh duit nang jowo. Praktek-praktek yang tidak benar itu keluarnya ya dari universitas. Nah kok dokter kok golek duit kaya orang cetong. Padahal dia itu orang yang berpendidikan. Kadang kerjasama sama tukang becak golek pasien.
Ini dokter kuning dirang udah aku rasa tak ceritakan. Jadi kalau dia praktek di tempat dokter itu malah justru bapak becaknya bilang, Mas jangan di dokter ini, jangan di rumah sakit, di rumahnya saja lebih enak. Becak itu 1.000 setiap satu pasien. Ini dokter cap tempe lah. Tapi bukan dari Unisula, ini dari Unisula, dokternya sholawatan. Dokter ngobati orang, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa afiatil abdan caus suntek. Itu Unisula. Lain dokternya yang jawab, delok sik gitu wek kono. Nek sing suntik wong itu wek, Mbah, ini sampean pun mboten enten ini tidak ada jalan lagi kecuali mati. Baik kerumunan langsung duit mati. Lah nek kok dilus-lus, minta maaf ya Mbak, saya tidak sopan. Ya orang sopan itu cepet orang sambok langsung ya. Dokter tempe. Tapi mboten Unisula. Ini praktek-praktek di luar. Kaya ngono kuwi akeh ngomongnya. Hati-hati. Dokter ya sing dadi dokter sing waras. Wong wedok mangkat tonggo dokter wedok, wong lanang ke dokter lanang. Putri-putri yang ada di Unisula, saya doakan dari dokter-dokter yang hebat, putri-putri menjadi dokter urusannya wong wedok. Ditulis di tempat praktek. Kami menerima pasien hanya putri tok. Sing wedok. Yang lagi saya hanya menerima pasien laki tok. Wis itu waras lho. Wong lanang karo lanang wis saiki padha memetke LGBT laki lesbian apa nang ya. Wong lanang karo lanang dikhawatirkan timbul sesuatu kok apa nek lanang karo wedok. Dokter kan buka kok wedok kadang ya kurang ajar. Arep melahirke iki dadak milih dokter sing lanang iki. Saya kalau dokter perempuan itu tidak berpengalaman, akalmu ki piye? Wong lahir kok sing pengalaman sing lanang iki akale sapa? Tidak ada dokter yang pengalaman melahirkan itu ya wedok. Tidak ada laki-laki itu tidak pernah melahirkan. Loh kok kamu bilang lebih pengalaman? Rada stres ya? Mau beda lagi gara-gara kok ya gara-gara kepingin dicekel-cekel wong lanang. Terus sing lanang ya ngono. Dokter untu iki dadak golek wedok. Untu wong untu karo untu wedhus si padha wae. Dadak golek wedok. Iki kok tekan dokter barang ngono ya bismillah lah. Yang penting itu salah satu contoh jangan sampai keluar dari tempat-tempat kalian kuliah mempunyai niat yang kurang baik. Niati semua untuk manfaat, tetapi di dalam jalur Allah dan Rasulnya. Ada rumah manfaat lah, itu kesian ada perempuan, tidak ada yang ngurusi, tak urusannya lah, itu cuma manfaat. Ini kue boleh madorot. Nek kue kepikiran banget, jangan neng dokter lanang diurusi lanang. Lah, insya Allah termasuk ekonomi dan sebagainya. Ojo nanti ngapusi umat. Makanya maaf, sekarang ini banyak mumet, makanya saya tidak kepingin mumet. Silahkan mumet. Aku tak nganggo pedoman anak TK. Buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Itu lagu saya. Wis kabeh mumet sirahmu arep dadi presiden, dadi gubernur, dadi wakil gubernur, dadi arep dadi pejabat karepmu, aku tak ngene terus wae. Tapi tidak kepingin maju ndak, aku kepingin pikiran karo sholawat tok nganti mati. Ora kepingin nyalon ke dadi presiden, ora butuh. Wes kepengen kabeh aku tak sholawatan nganti mati. Terus nek presiden iki ora apa-apa karepmu arep presiden, arep menteri, arep karepmu aku ora melu-melu, aku kok isone ndongake tok wong-wong kabeh tak ndongake slamet. Wis gitu. Ndongake lek ora blas maling tak ndongake mudah-mudahan slamet. Apa sing maling HP iki sing iki. Wae sing kelakane. Tak ndongake slamet kabeling maling. Ada apa panjang umur, tanganmu tambah dogo, insyaallah. Jadi nyolongmu gampang tambah dogo. Wong elek kudu mbok dongake apik, aja wong elek mbok dongake tambah elek, kowe malah kekampleng terus. Paham? Jadi kalau ada orang jelek itu kamu doakan yang baik supaya kamu tidak ngurus wong kuwi terus dan kamu tidak diruweti orang itu. Misalnya ada orang datang ke rumah kamu itu nguruti kamu terus. Dongakno wis sugih. Mas kowe tak dongake sugih cepet ya Mas, insyaallah kowe iki duwe mobil 10 20 meneh ora teko nggonmu neh to. Kowe ora utang karo kowe nah ora ngrepoti kowe nah. Lah ora mbok teko mbok pisui ora sugih-sugih ngrepotke kowe terus.
paham contoh blok memang Semarang merah belungan ya Semarang ini belum sing semangat jangan beb aku tak jadi orang kaya uang sing paling apik adalah orang yang selalu mendoakan orang yang menyakitinya bukan orang yang selalu memberinya. Nek jenengan dikai duit buat dongake duit dongake ku padha karo wedhus. Wedhus iki mudeng nek sing kon kulino kai duit disegaki karo wedhus. Tapi sing ora kulino ketok ya tak karo wedhus. Jadi supaya tidak sama dengan wedhus, bagaimana caranya kita dongake wong sing nglarani. Itu kuncinya umat Nabi Muhammad, tidak pernah sakit hati kepada siapapun, dia selalu mendoakan siapapun yang menyakitinya, apalagi yang berbuat baik kepadanya. Enak kan? Wes penak ngono wae wis langsung ya mulih ya cah bagus. Ya, wes cukup ya. Yuk wis jam 12 subhanallah. Jam 12 jam Solo, jam Semarang kita tahu 1 jam antara Semarang dengan Solo. Karena beda wilayah dan beda kekuasaan. Insya Allah tanggal 14 November kita akan sholawatan lagi di Masjid Agung Jawa Tengah. Keplok meneh aku tak ngapil Masjid Agung Jawa Tengah. Kebak ono masjid gak ngono gedene kebai. Semua daerah kita harus penuhi dengan sholawat supaya setan-setan minggat berkat sholawat, setan minggat berkat sholawat, maksiat minggat berkat sholawat, jodoh mendekat. Salatullah mubin linuqatit
بشر محبا يا سيدي ولو بروحنا